Oke, halo teman-teman investor, selamat datang. Hari ini kita akan coba jadi detektif keuangan bareng-bareng. Kita akan bedah tuntas laporan keuangan dari PT Terang Dunia Internusa yang di bursa saham kodenya UNTD. Yuk, kita mulai. Nah, saya tahu. Waktu pertama kali lihat dokumen kayak gini, isinya angka semua, tabel, istilah-istilah yang kedengerannya ribet, wajar banget kalau kita langsung ngerasa, wah pusing nih. Tapi tenang, sebenarnya ini nggak serumit kelihatannya kok. Anggap aja kita ini lagi jadi dokter keuangan yang mau melakukan financial health check-up. Dan saya di sini akan memandu Anda langkah demi langkah buat ngebaca rekam medis perusahaan ini. Oke, setiap check up pasti dimulai dengan kenalan sama pasiennya dulu kan? Jadi, mari kita kenali dulu siapa sih perusahaan yang akan kita periksa hari ini. Pasien kita adalah PT Terang Dunia Internusa atau UNTD. Mereka ini mainnya di sektor barang konsumsi yang penjualannya itu biasanya naik turun, ngikutin kondisi ekonomi. Lebih spesifiknya lagi di peralatan olahraga dan hobi. Nah, penting banget buat kita tahu ini, biar ada konteks sebelum kita nyemplung ke angka-angkanya. Nah, sekarang waktunya kita periksa tanda-tanda vitalnya. Ibarat dokter meriksa denyut nadi atau tekanan darah, kita akan lihat laporan laba ruginya. Tujuannya simpel, buat tahu perusahaan ini sehat alias untung atau malah sebaliknya. Di tahun 2024, kelihatannya sih pasien kita ini baik-baik aja. Mereka berhasil mencetak laba bersih sebesar 20,8 miliar rupiah. Ini sinyal yang bagus kan? Tanda-tanda vitalnya positif. Tapi tunggu dulu. Coba lihat apa yang terjadi setahun berikutnya. Di 2025, kondisinya berbalik 180 derajat. Dari yang tadinya laba, malah jadi rugi 33,2 miliar rupiah. Ini bukan perubahan kecil, ini perubahan yang drastis banget. Nah, sebagai seorang investor, sebagai seorang analis, pertanyaan pertama yang harus langsung muncul di kepala kita adalah, loh, kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi sampai hasilnya bisa jungkir balik begini? Nah, grafik ini nih yang ngasih kita petunjuk utama. Coba perhatikan baik-baik. Lihat deh batang penjualan. Anjloknya lumayan dalam kan? Di saat yang sama, lihat beban bunga. Biayanya malah sedikit naik. Kebayang kan? Pemasukan turun, pengeluaran buat bayar bunga pinjaman malah naik. Ya jelas aja profitnya jadi ambyar. Oke, tanda-tanda vitalnya udah kita periksa. Sekarang, mari kita gali lebih dalam buat menilai kekuatan intinya. Kita akan intip neraca keuangannya. Ini ibarat kita mau lihat struktur tulang dan otot si perusahaan. Di sini kita bisa lihat resep modal perusahaan ini. Ternyata, 54% operasionalnya dibiayai oleh utang atau liabilitas. Sisanya yang cuma 46% itu baru dari modal para pemilik atau ekuitas. Artinya, porsi utangnya lebih besar daripada modal sendiri. Ini perlu kita catat. Kalau kita lihat total asetnya, nilainya bisa dibilang relatif stabil ya. Ada penurunan sedikit, tapi nggak terlalu signifikan. Ini nunjukin kalau ukuran perusahaan secara keseluruhan sih nggak banyak berubah. Nah, ini dia nih yang krusial. Perhatikan angkanya. Meskipun total asetnya stabil, utang bank jangka pendeknya melonjak cukup tinggi. Dari sekitar 404 miliar, naik jadi 486 miliar. Ingat ya, utang jangka pendek itu artinya harus dilunasi dalam waktu dekat. Jadi, kenaikan ini jelas sebuah faktor resiko yang wajib kita waspadai. Laba di atas kertas itu satu hal, tapi ada yang jauh lebih penting, uang kasnya. Sekarang kita mau periksa sirkulasi darah perusahaan ini. Kita mau lihat aliran kasnya, karena inilah yang menunjukkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Gampangnya, ada 3 keran utama aliran kas yang perlu kita cek. Pertama, dari operasi, ini dari kegiatan bisnis utamanya. Kedua, dari investasi, misalnya beli-beli aset. Dan yang ketiga, dari pendanaan, kayak nambah pinjaman baru atau bayar dividen. Dan disinilah kita menemukan temuan penting lainnya. Di tahun 2025, dari aktivitas bisnis utamanya, perusahaan ini ternyata bakar duit sebesar 5 miliar rupiah. Artinya, uang yang keluar lebih banyak daripada yang masuk dari jualan mereka. Ini lampu kuning yang cukup terang. Nggak cuman itu, UNTD juga mengeluarkan uang kas yang cukup besar untuk investasi, yaitu minus 37,4 miliar rupiah. Ini bisa berarti mereka lagi beli aset-aset baru, seperti mesin produksi atau mungkin properti. Lalu pertanyaannya, dari mana uang buat menutupi pengeluaran-pengeluaran tadi? Nah, jawabannya ada di sini. Perusahaan dapat kas masuk sebesar 28,3 miliar dari aktivitas pendanaan.
Kemungkinan besar ini datang dari pinjaman bank baru yang angkanya naik tadi. Jadi nyambung kan? Ada satu kutipan klasik di dunia investasi. Laba itu opini, kas itu fakta. Maksudnya apa? Angka laba itu bisa dipengaruhi banyak metode akuntansi. Tapi jumlah uang tunai yang beneran masuk dan keluar dari rekening bank itu nggak bisa dibantah. Inilah kenapa analisis arus kas itu super duper penting. Oke, health check-up kita sudah selesai. Kita sudah lihat tanda-tanda vitalnya, kekuatan intinya, sampai sirkulasi darahnya. Jadi, apa diagnosis akhirnya? Mari kita rangkum semua temuan kita jadi pertanyaan-pertanyaan yang paling penting. Sebagai mentor Anda, tugas saya bukan ngasih tahu Anda harus beli atau jual. Bukan. Tugas saya adalah bantu Anda untuk bertanya dengan benar. Inilah pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus Anda cari tahu jawabannya sebelum mengambil keputusan. Kenapa penjualannya anjlok? Gimana strategi mereka buat ngelola utang jangka pendek yang membengkak? Apa rencana mereka supaya bisnis utamanya bisa menghasilkan kas lagi? Dan terakhir, aset apa yang mereka beli dengan 37 miliar itu? Dan kira-kira kapan bisa menghasilkan keuntungan? Anggap saja laporan keuangan ini seperti rekam medis lengkap dari seorang pasien. Kita sudah lihat semua datanya, yang baik dan yang buruk. Sekarang pertanyaan terpenting kembali kepada Anda, sang investor. Setelah melihat semua ini, apa langkah Anda selanjutnya?